Ada sebuah toko barang antik di sudut Yogyakarta yang sepi. Debu beterbangan di cahaya redup yang masuk dari jendela. Pak Hendra, pemilik toko, merawat barang-barang antiknya dengan hati-hati. Tapi ada satu barang yang membuatnya merinding. Sebuah boneka duduk di rak, kulit porselennya retak karena usia. Boneka itu dari zaman Belanda dulu. Sebuah keluarga Belanda membawanya ke Jawa beberapa generasi yang lalu. Pakaiannya yang dulu bagus, sekarang sudah pudar dan usang. Tapi, mata boneka itulah yang membuat Pak Hendra takut. Matanya terbuat dari kaca, memantulkan cahaya redup seperti hidup. Matanya mengikuti setiap gerakan Pak Hendra, mengawasinya tanpa suara, dengan tatapan yang menakutkan. Pak Hendra mencoba mengabaikan boneka itu, tetapi dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Semakin lama boneka itu ada di tokonya, semakin takut Pak Hendra. Suatu sore, seorang wanita muda bernama Rani masuk ke toko. Dia adalah kolektor boneka antik, tertarik dengan sejarah dan kisah-kisah di baliknya. Matanya langsung tertuju pada boneka zaman Belanda itu, tatapannya yang menakutkan seperti memanggilnya. Rani terpikat oleh keindahannya yang menyeramkan, tidak menyadari firasat buruk yang terpancar darinya. Dia membeli boneka itu tanpa ragu, ingin menambahkannya ke koleksinya. Rani membawa pulang boneka itu dan meletakkannya di rak di ruang kerjanya. Saat ia berbalik, ia seperti mendengar bisikan samar, desahan yang sepertinya berasal dari boneka itu. Dia menganggapnya hanya khayalan. Tetapi hari demi hari, kejadian aneh terus berlanjut. Benda-benda mulai bergerak sendiri di rumahnya. Rani mencoba mengabaikan gangguan ini, tetapi rasa takut mulai tumbuh di hatinya. Seiring berjalannya waktu, aktivitas paranormal semakin kuat. Bisikan-bisikan itu menjadi lebih keras, lebih mendesak. Sepertinya bisikan itu memanggil nama Rani, mengejeknya dengan kehadiran mereka yang tak terlihat. Benda-benda bergerak dengan kekuatan yang lebih besar, perabotan bergeser di lantai, lukisan jatuh dari dinding. Rani mulai mencari tahu sejarah boneka itu dengan putus asa. Pencariannya membawanya ke jurnal-jurnal lama dan clipping koran. Mereka menceritakan kisah sebuah keluarga Belanda, hidup mereka hancur oleh tragedi setelah membawa boneka itu ke Jawa. Setiap pemiliknya menemui ajal yang mengerikan, nasib mereka terkait dengan kehadiran jahat boneka itu. Rani menyadari dengan pasti bahwa ia telah membawa entitas jahat ke rumahnya. Rani tahu dia tidak bisa mengabaikan boneka itu lagi. Dia harus menyingkirkannya. Dia mencoba memberikannya, tetapi tidak ada yang mau menerimanya. Dengan putus asa, Rani memutuskan untuk menghancurkan boneka itu. Dia membawanya ke lapangan kosong, jauh dari rumahnya, jauh dari siapapun yang bisa terluka. Mengangkat batu besar di atas kepalanya, ia menghancurkannya ke boneka itu dengan sekuat tenaga. Porselennya pecah, berserakan di tanah. Tetapi ketika debu mengendap, Rani mendengar suara yang membuatnya merinding. Tawa. Tawa itu bergema di lapangan kosong, penuh dengan kebencian dan kemenangan. Beberapa hari kemudian, Pak Hendra menerima paket aneh. Di dalamnya, di antara potongan-potongan styrofoam, terdapat pecahan boneka itu. Boneka itu kembali duduk di raknya, mata kacanya berkilau di cahaya redup, dengan sabar menunggu korban berikutnya.